pasangan suami istri di Jakarta Barat menjalani resepsi pengesahan perkawinan dalam sidang isbat nikah di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menargetkan Jambi menjadi basis kuat pada pemilu 2029. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Siang kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Ria Saudis, inilah Berita Nasional Siang selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pertama dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang menargetkan Jambi menjadi basis kuat pada pemilu 2029. Hal ini disampaikan Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat menghadiri Rakorwil dan pelantikan pengurus DWP PSI di Jambi. Sekretaris Jenderal DPP PSI Raja Juli Antoni menghadiri rapat koordinasi wilayah serta pelantikan pengurus DPW PSI Jambi Sabtu 25 April 2026. Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli menargetkan Jambi menjadi kandang gajah atau basis kuat PSI pada pemilu 2029 mendatang. Ia optimistis target tersebut dapat tercapai di bawah kepemimpinan Ketua DPW PSI Jambi, Romi Haryanto, yang dinilai memiliki pengalaman politik. Pertama, hari ini hari yang sangat berbahagia karena saya diminta oleh Mas Kaisang, Mas Ketua Umum, untuk secara resmi melantik pengurusan baru DPW PSI Jambi. Dan sekaligus saya mohon doa kepada seluruh masyarakat Jambi agar PSI pada 2029 nanti akan menjadi pemenang di Jambi ini. Selain menargetkan kemenangan di legislatif, PSI juga berencana mendorong kader terbaik asal Jambi untuk mengisi kursi DPRD. Bahkan jika mendapat dukungan signifikan dari masyarakat, PSI juga akan mendorong Romi Haryanto untuk maju sebagai calon gubernur Jambi. PSI optimistis dengan konsolidasi organisasi dan dukungan masyarakat, target menjadikan Jambi sebagai basis kuat pada pemilu 2029 dapat terwujud. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, sementara itu pemirsa, konsolidasi kekuatan umat Islam nasional mulai dikonsolidasikan. Idrus Marham resmi memimpin Forum Nasional Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri IKA PTKIN se-Indonesia dan menyampaikan agenda besar bertajuk Festival Dunia Baru Islam. PTKIN se-Indonesia. Idrus Marham resmi didapuk sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Nasional Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri se-Indonesia. Forum yang menghimpun alumni PTKIN dari berbagai daerah ini langsung menyiapkan program strategis. Salah satu agenda utama adalah penyelenggaraan Festival Dunia Baru Islam yang direncanakan berlangsung pada Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan ini akan diisi dengan berbagai agenda, mulai dari pertemuan tokoh-tokoh Islam internasional, seminar nasional, hingga festival budaya Islam seperti kuliner dan busana Muslim. Kita akan melakukan suatu kegiatan yang untuk sementara kita beri nama Festival Dunia Baru Islam, ya Islam dan Transformasi Peradaban Dunia, Islam Indonesia merespon tantangan ya zaman baru. Selain itu, forum juga akan mengundang perwakilan negara-negara Islam termasuk para duta besar yang bertugas di Indonesia. Idrus menegaskan forum ini menjadi wadah strategis untuk melahirkan pemikiran konstruktif dalam menjawab persoalan keumatan dan kebangsaan. Menurutnya, konsolidasi kekuatan umat Islam penting untuk memperkuat persatuan dan mendorong kemajuan Indonesia ke depan. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai pembentukan forum ini tepat di tengah dinamika global. Ia menyebut Indonesia memiliki peluang besar menjadi epicentrum peradaban Islam dunia didukung stabilitas nasional dan karakter Islam Indonesia yang moderat. Kedepan, Forum Nasional IKA PTKIN diharapkan mampu memperkuat sinergi antara alumni dan perguruan tinggi sekaligus berkontribusi terhadap kebijakan pemerintah, termasuk dalam isu kemanusiaan global seperti konflik di Gaza dan kemerdekaan Palestina. Dari Jakarta, Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV.
Pemirsa, Institut Setiami menyelenggarakan Seminar Nasional 2026 sebagai bagian dari kontribusi akademik dalam memproses dinamika transformasi digital, khususnya dalam penguatan kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan manajemen berbasis artificial intelligence. Seminar ini mengangkat tema transformasi kompetisi SDM dan manajemen berbasis AI untuk daya saing dan ketahanan nasional di sektor strategis. Institut Setiami menyelenggarakan Seminar Nasional 2026 sebagai bagian dari kontribusi akademik dalam respon dinamika transformasi digital, khususnya dalam penguatan kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan manajemen berbasis artificial intelligence. Seminar nasional yang digelar di Hall Candi Bentar Putri Duyung Ancol 25 April 2026 menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang keahlian, yaitu Direktur Teknologi Digital Baru Dendi Yuda Feriawan, Kepala Pusat Riset Data dan Informasi BRIN Profesor Dr. Esa Prakasa, hingga Guru Besar Bidang Ilmu Data Science Profesor Dr. Sani Muhammad Isa. Seminar Nasional 2026 ini dihadiri oleh lebih dari 800 sivitas akademika Institut Setiami yang terdiri dari dosen, praktisi, mitra, serta mahasiswa program vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Partisipasi aktif peserta menunjukkan tingginya urgensi pemahaman terhadap pengembangan AI serta implikasinya terhadap transformasi dunia kerja dan pembangunan nasional. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh berbagai manfaat akademik dan praktis, antara lain pemuktahiran wawasan terkait tren AI dan masa depan dunia kerja, penguatan perspektif melalui pemaparan para pakar nasional, serta perluasan jejaring kolaborasi lintas sektor. Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berorientasi pada pengembangan kompetensi unggul, Institut Setiami berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan akademik yang relevan, inovatif, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan. Seminar tahunan ya yang selalu terselenggara annual. Dalam satu tahun kita menyelenggarakan ada lebih dari 5 kali seminar baik nasional maupun internasional. Di kesempatan hari ini kita mengambil tema tentang transformasi manajemen dan SDM berbasis AI. Kaitannya dengan kurikulum apa? Bahwa kami Institut Setiami senantiasa mengedepankan kurikulum yang update. Tentunya kurikulum yang dimaksud adalah yang berbasis OBE, di mana kita memasukkan tema-tema AI ini sebagai bagian dari inovasi dan juga adaptasi kita terhadap kurikulum. Dan itu hampir di setiap program studi yang ada, kita kolaborasikan dan kita adaptasikan dengan kurikulum OBE yang berbasis AI. Di Institut Setiami sendiri kami memiliki banyak program studi, ya. Salah satunya adalah program studi yang memang menerapkan kurikulum yang berbasis AI adalah misalnya di bisnis digital, itu salah satu program studi di administrasi bisnis. Namun di hampir semua program studi perkuliahan dan juga mata kuliah yang kita adopt itu juga mengupayakan bagaimana mengkolaborasikan di seluruh mata kuliah untuk bisa memanfaatkan AI di dalam pembelajarannya. Di Institut Setiami sendiri mahasiswa bukan hanya diajarkan teori tetapi juga praktek. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, frustasi akibat masalah keluarga. Seorang mahasiswa di Kota Padang melapor dan meminta ditemani serta curhat ke pemadam kebakaran. Sebelumnya dirinya berniat ingin mengakhiri hidupnya di tepi pantai Padang. Masalah kamu apa? Cerita aja enggak, ayah ceritakan masalahnya apa? Petugas kebakaran Kota Padang mendapat pesan singkat serta lokasi dari seorang mahasiswa salah satu kampus di Kota Padang, meminta ditemani dan ingin curhat kalau dirinya sedang frustasi dan niat hendak mengakhiri hidupnya di tepi pantai Parkit belakang kampus Universitas Negeri Padang, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat pada Jumat siang. Mendapat laporan, petugas kebakaran langsung mendatangi lokasi. Mendapati seorang lelaki muda sedang duduk di tepi pantai dengan wajah frustasi duduk di tepi pantai. Petugas langsung mendekati pelapor dan membujuk untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri. Dengan bujukan petugas, mahasiswa yang sudah 1 hari 1 malam berada di tepi pantai karena ada permasalahan keluarga sehingga nekat untuk mengakhiri hidupnya. Petugas langsung membawa pelapor ke kantor Damkar Padang untuk dipertemukan dengan pihak keluarga serta penyerahan pelapor ke pihak keluarga. Ya, ceritanya memang betul dari mahasiswa tersebut menghubungi pihak Damkar, mahasiswa tersebut untuk melakukan bagaimana cara hidupnya menjalani, ya, karena
mahasiswa tersebut sudah putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya di laut. Jadi kami dari pihak Damkar mendengar berita untuk bagaimana solusi tentang keluar dari hidupnya. Jadi kami merespon dari pihak Damkar menemui langsung ke lokasi mahasiswa tersebut. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Puluhan pasangan suami istri di Jakarta Barat menjalani resepsi pengesahan perkawinan dalam sidang isbat nikah di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Berita Nasional Siang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Nasional Siang. Puluhan pasangan suami istri di Jakarta Barat menjalani resepsi pengesahan perkawinan dalam sidang isbat nikah di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Sidang isbat nikah difasilitasi pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ini bertujuan agar pasutri yang telah dikasiri, bahkan diantaranya telah memiliki anak dan cucu, mendapat legalitas negara. Bapak Kiai Haji Saiful Amri SAG MSO, terima kasih Bapak untuk kehadirannya. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menggelar resepsi pengesahan perkawinan secara massal di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kembangan, Jakarta Barat. Kegiatan ini dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Kota Administrasi Jakarta Barat. Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Ibu Nurul Wahida Rival, menyampaikan, sidang isbat nikah yang difasilitasi pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ini bertujuan agar pasutri yang telah nikah siri, bahkan diantaranya telah memiliki anak dan cucu, mendapat legalitas negara. Tercatat sebanyak 26 pasangan suami istri berkumpul di halaman kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan menjalani resepsi pengesahan perkawinan dalam sidang isbat nikah. Pasutri yang hadir mulai dari usia muda hingga mereka yang telah puluhan tahun menikah, mendaftarkan diri dalam program tahunan yang digelar Kejari Jakarta Barat. Salah satu peserta yang telah 27 tahun menikah siri dengan pasangannya ini, mengaku dahulu terkendala biaya. Nenek dari 2 orang cucu itu mengaku senang pernikahannya akan mendapat legalitas dari negara, mengingat sebelumnya dirinya sempat kesulitan mengurus dokumen administrasi kependudukan. Udah. Berapa, Bu? Cucu 2. Bu, dulu kendalanya apa sih, Bu, sampai belum dilegalin negara, Bu? Oh ya, biasalah begitu, karena kita kenalan ya langsung nikah aja begitu. Kenalan jadi ya udah langsung nikah aja. Setelah menjalani sidang isbat dengan saksi nikah dan majelis hakim, puluhan pasutri ini mendapatkan akta nikah dari KUA setempat dan tercatat sebagai pasangan suami istri yang legal. Melalui program ini, Kejari Jakarta Barat memberikan kepastian hukum dan legalitas negara bagi status pernikahan warga di wilayah administrasi Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Talo, aparat kepolisian Perintis Presisi Polda Sulawesi Selatan mengamankan 3 pemuda karena kedapatan membawa senjata tajam jenis busur dan ketapel. Tim patroli Perintis Presisi Direktorat Samapta Ditsamapta Polda Sulawesi Selatan berhasil mengamankan 3 orang pemuda yang kedapatan membawa senjata tajam jenis busur di Jalan Tengku Umar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Insiden ini terjadi sekitar pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Saat itu, tim patroli Perintis Presisi sedang melaksanakan patroli rutin untuk mengantisipasi gangguan Kamtipmas di wilayah hukum Polsek Talo. Di tengah perjalanan, petugas berpapasan dengan 2 sepeda motor yang gerak-geriknya mencurigakan. Melihat hal tersebut, petugas segera menghentikan kendaraan mereka untuk dilakukan pemeriksaan badan dan kendaraan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berbahaya yang disembunyikan oleh salah satu pemuda berinisial AF. Barang bukti berupa 1 unit ketapel dan 2 buah anak panah atau busur. Senjata tajam tersebut ditemukan tersembunyi di balik jaket sweater yang dikenakan oleh pelaku. Setelah diamankan di lokasi, 3 pemuda tersebut langsung digiring ke Mapolsek Talo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim patroli Perintis Presisi dari Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan
mengamankan 3 orang pemuda yang salah satunya membawa 1 ketapel dan 2 busur yang disembunyikan di jaket sweater atas nama inisial AF. Ketiga pelaku selanjutnya diserahkan ke Polsek Tallo dan kami terima untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Guna mendalami motif kepemilikan senjata tajam tersebut, saat ini ketiga pemuda tersebut masih menjalani proses pemeriksaan intensif oleh tim penyidik Polsek Tallo. Ketiganya dijerat pasal 307 ayat 1 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Makassar, jurnalis Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, di Tres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap seorang pengedar narkoba jenis sabu di Jalan Daan Mogot, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil menyita 188,91 gram paket sabu siap pakai. Inilah detik-detik petugas unit 1 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap pelaku pengedar narkoba berinisial MS di kawasan Jalan Daan Mogot, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dalam penangkapan ini, pelaku tak berkutik setelah ketangkap tangan melakukan pengedaran narkoba jenis sabu di kawasan tersebut. Menurut Kanit 1 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya AKP Ari Purwanto, penangkapan ini setelah petugas memantau pelaku setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Setelah diselidiki, pelaku yang kedapatan ingin melakukan transaksi langsung ditangkap di Jalan Daan Mogot, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil menyita 188,91 gram paket sabu siap pakai. Polda Metro Jaya telah mengamankan tersangka inisial MY di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 102,22 gram dan ganja seberat 7,72 gram. Selanjutnya, untuk langkah penyidikan, tersangka dan barang bukti kami amankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Terima kasih. Selanjutnya, pelaku bersama barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, petugas gabungan dari Tim SAR, BPBD, dan TNI Polri melakukan pencarian seorang pria yang hanyut di Sungai CKM Karawang, Jawa Barat. Pria tersebut diduga merupakan pelaku pencurian sepeda motor yang melarikan diri dari amukan massa dan menceburkan diri ke dalam sungai. Inilah video CCTV yang merekam detik-detik seorang diduga pelaku pencuri sepeda tengah dikejar warga di Jalan Perum CKM, Desa Bengli, Kecamatan Majalaya, Karawang, Jawa Barat. Pemuda yang belum diketahui identitasnya itu berusaha melarikan diri dari kejaran massa saat berusaha membawa kabur sepeda motor korban. Niat membawa kabur sepeda motor pun sia-sia karena terduga pelaku terjatuh dan memilih menceburkan diri ke aliran sungai. Jam 8 malam. Katanya sih dari Blok A itu dikejar terus sampai ke sini lah, terus di sana di pertigaan jatuh. Nah, dikejarlah sama 2 orang tukang parkir di sana. 2 orang dulu di sana, terus dia nyebur ke sini sampai semalam itu tuh belum sampai ketemu juga. Ini sebagai korban yang diduga tenggelam atau menceburkan diri, ya sebelumnya pelaku ini mengadakan COD sama rekannya, kemudian mencoba motor dari penjual motor tersebut. Akhirnya motornya itu dibawa kabur, sempat dikejar sama korban yang menjual motor. Akhirnya untuk pelaku ini menceburkan diri di irigasi KW 2. Hingga saat ini untuk status dari pelaku ataupun dari korban yang menceburkan diri ini. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 20 pada Jumat malam. Petugas gabungan dari SAR, BPBD, TNI Polri dibantu masyarakat melakukan pencarian pelaku. Dalam pencarian itu, petugas menurunkan 2 perahu karet dan menyusuri aliran sungai. Peristiwa ini terjadi saat pelaku berpura-pura membeli sepeda motor dengan metode cash on delivery atau COD. Sepeda motor korban lantas dibawa kabur saat pelaku test drive di depan korban. Kini, kasus pencurian dengan modus COD tersebut ditangani Unit Reskrim Polsek Majalaya, Karawang, Jawa Barat. Dari Jakarta Barat, Theo Fandi, Berita Nasional TV.
Pemirsa, satu orang asisten rumah tangga atau ART tewas seketika, sementara satu ART lainnya mengalami patah tulang usai terjatuh dari lantai 4 rumah majikan di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya diduga hendak melarikan diri lantaran mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari sang majikan, sehingga nekat melompat dari jendela lantai 4. R, wanita berusia 30 tahun yang berprofesi asisten rumah tangga ini langsung diberikan pertolongan medis ke Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Tanah Abang, Jakarta Pusat karena mengalami patah tulang tangan dan kaki. Luka tersebut diderita R setelah terjatuh dari lantai 4 rumah majikannya di Jalan Bendungan Walahar Buntu, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun nasib R masih lebih beruntung daripada teman sekerjanya berinisial D berusia 19 tahun yang tewas seketika usai terjatuh dari ketinggian sekira 15 meter. R dan D merupakan dua orang ART yang bekerja di sebuah rumah berlantai 4 yang juga dijadikan tempat indekos milik seorang konten kreator. Keduanya diduga mencoba melarikan diri melalui jendela di lantai 4 pada Kamis dini hari. Keduanya mencoba pergi secara diam-diam karena diduga kuat mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari sang majikan. Namun begitu, dugaan tersebut masih didalami petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Kami dari Polres Metro Jakarta Pusat menerima laporan adanya dua orang yang jatuh dari ketinggian atau lantai 4 dari sebuah bangunan yang kos-kosan, berupa kos-kosan. Jadi lantai 1 sampai dengan 3 itu adalah kamar kos, kemudian di lantai 4 adalah kediaman dari pemiliknya. Jadi dari berdasarkan pemeriksaan, korban jatuh, kemudian warga atau orang sekitar yang mendengar, melihat, kemudian memanggil ambulan 119 dan membawa korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Guna kepentingan penyelidikan polisi, jasad korban tewas selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Sementara korban R masih harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Ria Saudis mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas.